wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, ini kita mengadakan acara untuk sebenarnya untuk penelitian ya Mbak ya. Penelitian selanjutnya untuk melihat populasi khusus di Kalimantan Selatan. Di mana untuk Kalimantan Selatan ini sebenarnya kita ada 2 populasi khusus, yaitu para petambang ilegal dan para pelambah hutan gitu ya, pencari kayu. Jadi untuk penelitian ini kayaknya kita di daerah Tanah Bumbu sini ya Mbak ya. Jadi penelitian ini nantinya untuk mendapatkan hasil seperti apa populasi khusus yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin mohon bantuannya, ada sedikit itu kuesioner ya Mbak ya? Betul. Nah, kuesioner yang bisa diisi untuk untuk mengetahui situasi di Kalsel sebelumnya gitu ya. Mungkin pengantar dari saya itu mohon bantuan dari teman-teman kabupaten untuk mengisi kuesioner yang dibagikan Mbak Rosa. Demikian, semoga acara ini nanti sukses, kita bisa mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Evi. Ya, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, maaf, selamat siang Bapak Ibu semua program malaria kabupaten kota di Kalimantan Selatan, walaupun yang baru bergabung baru 7 ya, tapi nggak apa-apa, nanti ada rekamannya, nanti akan kita sharekan juga ke Bu Evi untuk dibagikan ke Bapak Ibu atau kabupaten yang berhalangan hadir atau karena ada kesibukan mungkin tidak bisa bergabung. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah opening singkat dari Ibu Evi. Di sini juga sudah hadir juga dari Subdit Malaria juga. Ada perwakilan dari Ibu Fajar Yani, Ibu Fajar. Nanti juga akan ada kata pengantar atau sambutan atau sedikit arahan dari Ibu Fajar nanti terkait untuk kegiatan dari online questionnaire ini. Nanti setelah dari Mbak Fajar nanti juga akan ada paparan materi singkat juga nanti akan disampaikan oleh Pak Iqbal Eliazar. Kami sebelumnya memperkenalkan diri, kami adalah dari EOPRO. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan saya dan Pak Iqbal. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya silakan untuk Ibu Fajar, Mbak Fajar, untuk menyampaikan sedikit ya Mbak Fajar ya, paparan singkat dari Subdit Malaria. Saya persilakan Mbak Fajar. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Ya Bapak Ibu, saya akan memberikan pengantar sedikit mengenai latar belakang dari acara ini untuk pengisian sosialisasi pengisian kuesioner online untuk identifikasi MMP. Ya Bapak Ibu, MMP ini adalah populasi yang berpindah dan juga sulit dijangkau ya Bapak Ibu, seperti perambah hutan, lalu penambang ilegal, dan juga populasi suku adat terpencil yang ini memang banyak sekali ya ada di Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan ya Bapak Ibu, yang dan masih menjadi masalah tantangan untuk mencapai eliminasi malaria di Kalimantan Selatan. Ya Bapak Ibu, ini nanti datanya akan kita gunakan untuk proses perencanaan. Kita identifikasi di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya di Kalimantan Selatan, supaya nanti kita punya gambaran utuh sehingga bisa untuk merencanakan lebih baik lagi untuk kegiatan-kegiatan di MMP ini, karena memang kita perlu pendekatan yang lebih untuk menangani malaria pada populasi khusus tersebut. Ya, mungkin nanti selanjutnya akan disampaikan oleh tim dari Pak Iqbal dan juga Mbak Rosa. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Fajar. Ya,
Berikutnya ini ada paparan singkat atau materi singkat yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal Elyaza. Boleh Pak? Silakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Evi yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Baik, saya akan coba untuk share screen. Pertama dulu, kelihatan ya Bu Rosa ya? Kelihatan Pak. Baik. Jadi tujuan pertemuan hari ini adalah sosialisasi survei online untuk populasi khusus. Kenapa online? Karena kita lagi pandemi, kita nggak bisa datang ke sana. Kemudian yang kedua adalah karena ini ruang lingkup studinya luas, dari Aceh sampai dengan Papua, sehingga terpaksa salah satu platform yang kita pakai adalah dengan survei online. Ini adalah bagian dari kegiatan kajian malaria untuk populasi khusus yang terkait dengan mengidentifikasi karakter dari populasi khusus ini di seluruh Indonesia. Ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Fajar tadi, kami pelaksana teknis dari kajiannya dari Ekman Oxford Medical Research Unit. Saya sebagai peneliti utamanya, koordinator penelitiannya adalah Ibu Rosa. Kemudian timnya tim gabungan gitu. Ya, jadi tim penelitiannya adalah gabungan. Izin etiknya kami sudah peroleh dari Badan Litbang dan dari WHO juga. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mengerti bahwa Bapak Ibu pasti mengalami situasi yang sulit untuk menghadapi populasi ini. Dan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tapi juga terjadi di provinsi-provinsi yang lain. Jadi memang tantangan eliminasi kita untuk 2030 ini akan terkendala atau akan tertantang oleh adanya keberadaan ini, di mana populasi ini mungkin sulit untuk kita dekati, mungkin juga jauh lokasinya sehingga sumber daya kita nggak bisa ke sana, atau mereka juga menolak untuk kita masuki. Ya. Itu banyak, contohnya di kegiatan pertambangan yang ada di Aceh misalkan, itu sulit bagi orang luar atau mungkin dari petugas kesehatan juga untuk masuk. Kemudian kita juga melihat bahwa intervensinya harus bersifat lokal. Jadi MMP yang di Kalimantan Selatan mungkin berbeda dengan di Kalimantan Utara misalnya. Mungkin berbeda juga dengan apa yang ada di Papua contohnya. Nah, sehingga intervensinya itu bersifat lokal. Nah, kami ingin tahu intervensi apa yang sudah dilakukan, yang kemudian yang sedang dilakukan saat ini, dan kira-kira rencana ke depannya seperti apa. Nah, karena memang intervensi ini tentu bersifat spesifik. Mudah-mudahan dari hasil studi ini, yang dimana kami kumpulkan seluruh Indonesia, dianalisis, hasilnya akan kembali lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa dari Kalimantan Selatan ini, bisa juga melihat atau mempelajari bagaimana intervensi MMP yang ada di daerah-daerah yang lain. Apa menjadi tantangan mereka dan kira-kira inovasinya seperti apa. Ya. Jadi hasil dari penelitian ini tentunya adalah rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang untuk eliminasi di malaria di populasi ini. Kemudian kalau tipe dari MMP sendiri itu banyak macam Bapak Ibu. Ini yang karakter yang secara umum ditemukan di Asia Tenggara ini, yaitu yang kegiatan perambahan hutan, kegiatan pertambangan, kegiatan perkebunan, dan juga yang melibatkan TNI Polri. Terutama kalau masalahnya di Jawa Bali terutama, itu mereka yang kelompok TNI atau Polri yang dikirim bertugas ke Papua, bertugas di sana selama 9 bulan dan kembali membawa malaria. Nah, itu jadi masalah. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan Selatan seperti apa. Kemudian juga wisatawan, atau terakhirnya adalah komunitas adat terpencil. Suku-suku pedalaman yang selama ini memang kita tahu dan malarianya, memang sulit kita untuk melakukan intervensi ya, karena kondisi sosial budaya dan lain sebagainya. Ini kurang lebih seperti ini. Adapun kajian ini tujuannya Bapak Ibu adalah mencari karakternya seperti apa, karakter pekerja pertambangan di Kalimantan Selatan seperti apa nih profilnya. Kemudian banyaknya, itu perkiraan berapa, dan apakah bagaimana pola perpindahan, apakah mereka itu biasa berada di satu tempat atau pindah setiap 2-3 bulan ke lokasi tambang yang lain. Nah, ini beda-beda situasinya. Kemudian yang kedua, kami ingin tahu Bapak Ibu sudah melakukan apa saja. Dan dari yang sudah Bapak Ibu lakukan itu, kira-kira yang paling efektif menurut Bapak Ibu itu yang mana? Nah, jadi kita lihat, kalau contohnya di daerah lain,
Ada yang mengatakan mereka penemuan malaria di pos malaria di desa itu lebih efektif dibandingkan dengan bagi-bagi kelambu aja. Karena mereka kan melakukan setiap minggu. Jadi lebih baik daripada mereka tidak pakai kelambu, kita gencarkan aja kegiatan penemuan. Ada juga yang bilang begitu. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di Kalimantan Selatan, kira-kira apa nih kegiatan pengendaliannya? Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa banyak sebenarnya kajiannya ya. Yang sedang kami bicarakan dengan Bapak Ibu itu hanya tentang survei MMP ini secara online. Kajian literatur kami sedang lakukan, kemudian eksplorasi dan analisis data ESISMAL, Bapak Ibu kan di situ data ESISMAL, nah, itu kami sudah dapatkan untuk 2019, 2020 kami lagi menganalisis untuk khusus populasi ini, tapi itu untuk seluruh Indonesia. Kemudian yang kegiatan lapangan nih Bapak Ibu, nah ini yang berkepentingan sekali dengan kami, di Kalimantan Selatan, nanti di Tanah Bumbu, itu adalah kita akan melakukan MBS di populasi ini. Kita juga, terutama ini kalau di Kalimantan Selatan, itu pada pertambangan ya, Bu Rosa ya. Kemudian kita akan melakukan survei kualitatif, fokus grup discussion dan wawancara mendalam dengan responden di wilayah tersebut. Mungkin nanti teknisnya di pertemuan yang lain ya, tapi saat ini kita hanya bicara tentang MMP secara online. Nah, kemudian yang kami tanyakan kepada Bapak Ibu, itu berkait dengan pekerja pertambangan, kemudian pekerja hutan, tadi sudah disebutkan oleh Bu Evi, ada perambah hutan, ya. Kemudian juga siapa tahu ada perkebunan, mungkin ada perkebunan sawit, atau dan lain sebagainya, ada komunitas, ada terpencil, ataupun ada pendatang sementara. Ya. Pendatang yang kurang dalam waktu 6 bulan, mobile, tidak menetap, nah ini kira-kira ada nggak masalahnya? Kita ingin tahu sebenarnya apakah benar dilakukan juga surveillance migrasi? Apakah bagaimana sistem pencatatan dan pelaporannya? Ya. Kemudian tantangan dan rencana intervensinya seperti apa? Jadi Bapak Ibu, Kalimantan Selatan ini provinsi yang ke-28 kalau tidak salah, yang kami melakukan sosialisasinya. Ya. Tadi pagi jam 9 kami dengan Jawa Timur, dengan seluruh kabupaten di Jawa Timur, sekarang dengan Kalimantan Selatan. Jadi respondennya adalah 514 pengelola malaria di kabupaten kota. Jadi kurang lebih nanti pertanyaan ini kurang lebih nanti ada Bapak Ibu tinggal ceklik-ceklik aja ya. Ini memang tidak tidak perlu diisi hari ini ya. Ini sekarang ini cuma latihannya saja. Ibu Rosa nanti akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu harus mengetik ya. Ini bisa juga diketik dulu di Word, kemudian dipindahkan ke survei ini bisa saja ya. Tapi kalau misalnya kami tanya misalkan jelaskan kerjasamanya, kami berharap mungkin Bapak Ibu bisa memberikan keterangan yang lebih banyak ya, sehingga kita bisa tahu sebenarnya kegiatannya seperti apa. Apakah fokus di kegiatan penemuan atau mungkin dengan LSM lokal? Oh ini terkait dengan pengobatan misalkan. Nah, jadi banyak macam nih penjelasannya. Seperti yang sudah sampaikan tadi hambatan rencananya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu punya inovasi. Bisa jadi caranya berbeda dengan yang ada di pedoman gitu. Oh, saya melakukannya lain nih. Saya menghubungi bos perusahaan tambang, saya minta mereka untuk survei malaria mungkin setiap 6 bulan sekali. Nah, yang bisa itu inovasi ya. Itu tidak ada di pedoman gitu. Nah, jadi bisa jadi inovasi ini mungkin bisa dipakai oleh atau diterapkan juga oleh kabupaten lain gitu ya. Oh, ini ide bagus gitu. Nah, kami ingin tahu, ingin menggali dari Bapak Ibu inovasi atau kreativitas Bapak Ibu untuk menanggulangi masalah malaria, contohnya di pekerja tambang ini seperti apa. Kemudian kalau tidak melakukan sama sekali pun kami juga ingin tahu kenapa, apakah ada masalah kendala di dananya, atau di orang, atau nggak punya alat, atau mungkin lokasinya memang jauh, atau tidak dapat izin sama sekali, atau memang tidak ada kegiatan sama sekali, nggak pernah ada malaria dilaporkan, kita juga mencari malaria, kita nggak bikin program, atau seperti apa. Nah, kami ingin tahu itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian, dari pengantar dari saya. Jadi respon jawaban Bapak Ibu itu akan kami kumpulkan secara nasional, kemudian dianalisis, kemudian yang kedua hasil analisisnya akan dikembalikan ke Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten kota. Kami juga akan membagi hasil kajian dari provinsi yang lain, supaya Bapak Ibu juga bisa melihat, oh, kira-kira kegiatan yang sudah dilakukan di provinsi lain seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu, saya mungkin kembalikan ke Ibu Rosa untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Baik,
Untuk selanjutnya, saya izin share screen. Ya, tadi Bapak Ibu saya sudah bagikan juga ini materinya, summary dan link pengisian kuesioner SurveyMonkey atau pengisian online kita ini. Saya tadi sudah bagikan ke Bu Evi, nanti saya akan bagikan lagi di chat untuk linknya nanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan diri oleh Pak Iqbal. Saya Rosa, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan muka saya karena sudah 2 kali saya melatih Bapak Ibu, terutama Puskesmas dan Dinkes untuk kegiatan PE, pemetaan dengan menggunakan PJIS. Terakhir tahun lalu saya ke sana ketemu dengan teman-teman dari Tabalong dan Tanah Bumbu. Saya sebagai study coordinator untuk penelitian ini, nanti saya akan lebih banyak berhubungan dengan Bapak Ibu, terutama saya akan menanyakan apakah kuesionernya ada masalah atau tidak, atau dalam pengisiannya yang saya butuh lebih lanjut untuk saya tanyakan, nanti saya akan banyak berkoordinasi dengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini jadi nanti sebelum kita akan jawab, coba latihan di pengisian online kuesioner kita, ada informasi data terkait yang perlu Bapak Ibu cari atau nanti tanyakan ke informasi ini ke dinas-dinas terkait, atau akan menanyakan lebih lanjut ke puskesmas yang punya yang datanya atau yang ada untuk kegiatan ini. Jadi nanti informasi data terkait apa yang dibutuhkan nanti di kuesioner kita ini nanti akan ada untuk area MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, dan MMP 6. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Iqbal sedikit. MMP 1 itu nanti kita akan ngebahas untuk area yang punya pertambangan. Ini nanti akan menarik sekali karena banyak akan dijawab untuk di area MMP 1. MMP 1 dan MMP 2 ini untuk area hutan. MMP 3 ini untuk area perkebunan. Data apa yang dibutuhkan? Data terkait apa yang dibutuhkan untuk MMP 1 sama dengan MMP 3. Nanti Bapak Ibu akan masukkan pertama adalah jumlah. Jadi nanti berapa jumlah tambang, hutan, kebun, perkebunan yang dia sifatnya legal atau terdaftar dan sifatnya yang ilegal atau rakyat atau tidak terdaftar. Yang kedua nanti Bapak Ibu akan masukkan, akan mencari data terkait yaitu jumlah pekerja berapa. Jadi jumlah pekerja untuk MMP 1, MMP 2, MMP 3 ini jumlahnya berapa yang Ibu Bapak Ibu ada di sana di lapangan tadi yang Bapak Ibu sebutkan jumlah lokasi tadi, dan jumlah kasus positifnya berapa. Jadi jumlah kasus positifnya pada tahun 2020 berapa yang ditemukan. Untuk MMP 4 ini untuk kita akan jawab yang punya area atau populasi khusus untuk suku pedalaman atau kalau di Kemensos disebutnya komunitas terpencil. Untuk di MMP 4, kalau Bapak Ibu punya area masih punya ada suku pedalaman atau masih disebut dengan suku terasing atau suku asli, itu nanti yang dibutuhkan adalah nama-nama sukunya, nama-nama suku tersebut apa. Kalau lebih dari satu nanti Bapak Ibu sebutkan. Lalu jumlah masing-masing suku tersebut berapa. Dan dari suku-suku yang Bapak Ibu sebutkan tadi, mana dia yang menetap tinggal dan mana yang masih nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Yang terakhir nanti Bapak Ibu sama akan masukkan juga informasi untuk jumlah kasus positif malarianya berapa. Ada suku pedalaman ini pada tahun 2020. Untuk MMP 5, ini untuk area populasi khusus untuk pendatang sementara. Siapa nanti pendatang sementara yang dimaksud, nanti akan kita lihat di kuesioner online kita. Nanti Bapak Ibu akan masukkan informasi yang terkait adalah jumlah. Jadi jumlah, tadi saya sudah sampaikan siapa pendatang sementaranya, Bapak Ibu harus tahu dulu apakah ada nelayan, pendatang pekerja musiman, atau penjaga area perbatasan, atau pedagang. Nah, nanti akan kita lihat di kuesioner. Dan jumlah pendatang sementara yang Bapak Ibu sebutkan tadi berapa? Totalnya berapa? Nah, lalu jumlah positif malarianya berapa pada tahun 2020 dan dari daerah mana pendatang tersebut ini berasal. Jadi kita akan masukkan
contoh ada pedagang ini datang nanti dari daerah misalnya dari Tabalong misalnya, nanti akan Bapak Ibu masukkan nama pendata sementara tersebut berasal. Oke, ini ada summary pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner kita Bapak Ibu. Ada lembar pernyataan persetujuan nanti, lalu ada informasi kontak Bapak Ibu, lalu juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa yang mesti Bapak Ibu jawab. Nah ini dia memang banyak sekali Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya karena dia berulang ditanyakan untuk MP 1 sama lagi dengan MP 2. Yang membedakannya nanti hanya di bagian profilnya saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca karena sudah saya berikan kepada Bu Evi, mungkin sudah di-share ke Bapak Ibu. Tapi saya tidak menjelaskan satu-satu karena waktu juga. Kita langsung saja coba lihat ke kuesionernya atau ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner kita. Baik Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Kita coba ke link survei Monkey-nya, pengisian kuesionernya. Saya taruh di chat, siapa tahu Bapak Ibu tadi belum. Ya. Ya, sudah saya taruh di chat linknya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik link tadi yang www.surveymonkey.com V4. Ini tes. Jadi kita coba sekarang latihan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang nanti akan Bapak Ibu jawab. Dan kita coba untuk isi sekalian. Jadi ini masih latihan Bapak Ibu ya. Bukan jawaban finalnya, belum. Jadi kita coba dulu karena tadi tujuan awal sudah disampaikan, kita baru sosialisasikan dulu untuk kegiatan dan kita coba dulu latihan untuk pengisian kuesioner kita ini. Oke, Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan, karena saya yakin banyak yang akan ini ya, mungkin mau sharing dari teman-teman dari Tabalong atau dari teman-teman dari Tanah Bumbu boleh, karena Bapak Ibu yang tahu permasalahan yang ada di pada pekerja ini. Kalau nanti ada mau tanyakan sharing silakan. Oke. Jadi pada halaman pertama tampilannya ini seperti biasa mengucapkan sama data pada survei ini. Nah, pada halaman nomor 1, pertanyaan nomor 1 ini, Bapak Ibu mohon download dulu. Jadi klik yang bacaan pernyataan persetujuan ini, Bapak Ibu klik. Nanti kalau Bapak Ibu klik, nanti akan otomatis unduh satu file ini untuk pernyataan persetujuan. Nah, pernyataan persetujuan ini mohon Bapak Ibu isi. Nanti setelah Bapak Ibu isi, kembalikan kembali pernyataan persetujuan tersebut ke kami. Caranya nanti pilih lagi yang ini, choose file ini, lalu unduh lagi, pilih lagi file Word tersebut, kirimkan. Kalau nanti pernyataan persetujuan tersebut tidak bisa Bapak Ibu teman-teman untuk unduh kembali kirimkan melalui survei Monkey ini, linknya nanti silakan nanti kirim aja ke WA saya. WA saya belum berubah nomornya, nanti kirim saja pernyataan persetujuan tersebut lewat WA saya. Kalau tidak bisa Bapak Ibu, tapi kalau bisa silakan dari sini saja, nggak usah kirim lagi ke saya kalau sudah bisa gitu. Karena pernyataan persetujuan ini penting, nanti kan saya tanyakan ke Bapak Ibu mana lembar pernyataan persetujuan kalau tidak ada. Oke, karena kita baru latihan, jadi kita anggap bahwa Bapak Ibu bersedia dan sudah memberikan lembar pernyataan persetujuan tersebut. Silakan dicetak Bapak Ibu, dan nomor 3, silakan Bapak Ibu pilih Bapak Ibu program malaria pada level apa. Kalau Bu Evi akan jawab pada level provinsi. Tapi nanti Bapak Ibu yang dari Tanah Bumbu misalnya atau Tabalong nanti atau dari Banjar nanti akan pilih pada level kabupaten kota. Oke. Saya adalah pengelola malaria pada level kabupaten kota. Kita next ke selanjutnya. Ya. Ini ada detail informasi kontak. Tadi sudah saya jelaskan di awal, di summary-nya tadi ada. Mohon diisi, jadi silakan diisi nama Bapak Ibu siapa, lalu Bapak Ibu jabatannya sebagai apa. Saya isi dulu, saya pengelola malaria Kabupaten Tanah Bumbu.
silakan diisi Bapak Ibu. Oke. Oh, untuk informasi kontaknya nanti mohon saya kita diberikan, dimasukkan yang Bapak Ibu tulis ini adalah yang aktif ya Bapak Ibu ya. Maksudnya untuk nomor HP-nya yang aktif yang bisa saya hubungi nantinya. Jangan nanti dikasih nomor dinas yang tidak bisa dihubungi gitu, susah dihubungi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk status eliminasitasnya. Nah, silakan dipilih kalau sudah eliminasi, mohon sebutkan tahun berapa eliminasi. Kalau tanah bumbu mungkin masih api kurang dari 1, saya pilih. Silakan dipilih. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kita akan masuk untuk menjawab area pada malaria pada pekerja tambang atau eliminasi 1. Nah, apakah ada area tambang? Nah, silakan dijawab. Kalau tanah bumbu ada area tambang tadi, akan jawab iya ada. Next, kita lanjut. Jenis tambang yang dia sifatnya legal atau terdaftar. Kalau ada, silakan pilih mana yang tambang ini yang dia legal atau terdaftar. Kalau di pilihan ini ada yang tidak masuk, silakan pilih yang opsi lainnya. Misalnya tadi kabupaten lain bilang ada pasir misalnya. Dia yang terdaftar. Nah, nanti akan pilih lainnya, pilih nanti Bapak Ibu ketik misalnya pasir gitu. Silakan dipilih, saya pilih dulu misalnya ada jenis tambang yang terdaftar itu emas contohnya. Kalau di Papua akan pilih dia minyak bumi. Kita next ke selanjutnya. Nah, ini akan ditanyakan Bapak Ibu berapa jumlah lokasi tambang yang terdaftar tadi. Karena kita pilih ada tambang legal terdaftar, maka jawaban berikutnya adalah jumlah lokasinya berapa. Misalnya ada di 2 kabupaten, itu jumlah lokasinya ada 2. Maka saya akan pilih 2. Jumlah lokasi ada 2. Dan pertanyaan berikutnya ini adalah jumlah pekerjanya berapa. Jadi yang tadi ada di 2 lokasi tadi, itu jumlah pekerjanya yang legal terdaftar ini, yang diketahui itu, yang dilaporkan itu ada 100 misalnya. Misalnya Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah untuk yang dia tambang rakyat tidak terdaftar atau ilegal. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih kalau mana tambang yang dia ilegal ini. Tadi kan terdaftar udah, sekarang ilegal. Silakan pilih. Kalau di tanah bumbu akan pilih emas karena yang tidak terdaftar banyak masih banyak yang emas gitu, yang ilegalnya. Pilih kalau ada lainnya, misalnya pasir, misalnya contoh ada pasir, nanti Bapak Ibu tinggal klik lainnya. Jadi ini jawabannya boleh dari 1, nanti pilih misalnya lainnya, misalnya tambahkan misalnya pasir contohnya. Oh, pasir. Oke. Lalu next kita ke pertanyaan berikutnya. Ini sama. Ditanyakan kembali itu adalah jumlah lokasi dan jumlah pekerjanya. Jadi berapa jumlah lokasi tadi yang Bapak Ibu sebutkan untuk yang ilegal tadi. Misalnya ada 5 jumlah lokasinya. Dan jumlah pekerja tambangnya berapa? Nah, yang Bapak Ibu ketahui tadi itu berapa? Misalnya dari 5 lokasi tadi itu ada 200 misalnya contohnya. Yang berikutnya ini ditanyakan adalah jumlah pekerja. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah? Kalau ada, jawabnya iya ada. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Nah, kalau iya ada, jawab iya ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambang? Jadi ini akan ditanyakan berikutnya adalah permasalahan malaria pada pekerja tambangnya. Kalau ada, nanti silakan jawab ada. Tapi kalau tidak ada permasalahan malaria selama ini ditemukan pada pekerja tambang tersebut, Bapak Ibu akan jawab tidak ada. Oke, saya jawab ada, di tanah bumbu misalnya ada permasalahan malaria pada pekerja tambang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, pada lokasi mana tambang mana yang ditemukan kasus malaria? Tadi karena saya jawab ada 2, misalnya ada pasir dan ada emas. Nah, sekarang Bapak Ibu sebutkan mana yang ditemukan, lokasi mana yang ditemukan atau kasus malaria mana yang ditemukan pada pekerja yang mana, pada pekerja tambang mana. Misalnya pada emas. Oke, saya pilih emas. Next ke selanjutnya. Nah, ini kan ditanyakan titik. Profilnya, profil dari tambang yang mempunyai kasus malaria. Berapa jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malaria?
tadi yang kita sebutkan itu ada di 2 desa, misalnya di berapa titik tadi, misalnya ada di 11 titik yang ditemukan lokasi malaria misalnya. Silakan diisi 11 contohnya. Berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria lokasi? Nah, ini kalau misalnya dari 2 kabupaten, 2 desa atau 2 kecamatan, ada berapa yang terlibat? Misalnya ada 2, contoh ada 2. Apakah ada petugas puskesmas yang menetap di lokasi tambang dan melakukan? Nah, silakan dijawab. Misalnya ada puskesmas, ada petugas yang melakukannya rutin. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Nah, ini akan ditanyakan. Kalau ada, silakan jawab iya ada atau tidak ada. Yang berikutnya ini adalah pertanyaan jarak. Jadi berapa jarak untuk nomor 21? Berapa kira-kira jarak dari puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat? Jadi pilih yang terdekat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya yang terdekat hanya adalah puskesmas pembantunya yang terdekat, berarti Bapak Ibu ambil jaraknya, kira-kira jaraknya dari puskesmas pembantu terdekat ke lokasi taman tersebut. Tapi kalau yang terdekatnya adalah puskesmas induknya, nanti pilih yang dari puskesmas induknya yang terdekat. Kalau nanti Bapak Ibu tanya ke saya, kalau ada 10 titik tadi ada 10 lokasi misalnya, mana yang diambil? Jadi cari yang terdekat saja, jangan yang terjauh ya Bapak Ibu. Yang terdekat saja dipilih, masukkan saja yang jarak yang terdekat dari lokasi tambang tersebut dari puskesmas. Misalnya yang terdekat itu ada 10 km, jadi nanti cukup Bapak Ibu isi 10 angka saja, mohon diisi dengan angka. Jadi nggak usah ditambahin kilometer. Yang nomor 22 ini pertanyaan adalah berapa waktu tempuh yang dibutuhkan? Nah ini. Jadi kira-kira ya Bapak Ibu ya, kalau selama ini waktu tempuh yang diperlukan untuk ke lokasi, kalau tanah bumbu misalnya diperlukan 2 jam, nanti isi saja 2 jam atau 2 jam 30 menit. Misalnya 2 jam 30 menit, silakan tambahkan 2 jam 30 menit. Jadi ini yang biasanya waktu tempuh yang diperlukan, bukan dalam keadaan misalnya banjir atau longsor ya Bapak Ibu ya. Ya, yang berikutnya ya ditanyakan adalah metode transportasinya dengan apa. Kalau biasanya dengan mobil, silakan diketik misalnya dengan mobil, atau dengan sepeda motor juga silakan, dan sepeda motor misalnya. Jadi tinggal diketik, ditulis sama Bapak Ibu, mobil dan sepeda motor. Bagaimana kondisi jalan? Nah, untuk nomor 24 ini, mohon disebutkan lebih spesifik sama Bapak Ibu, bagaimana kondisi jalannya. Misalnya, kondisi jalannya ini bisa dilalui oleh kendaraan umum, atau kondisi jalannya rusak, nah silakan diisi lebih spesifik, jangan diisi dengan jalannya baik-baik saja. Nah, nanti kami nggak tahu baik-baik saja seperti apa. Jadi mohon diisi misalnya jalan rusak parah, gitu. Saya isi dulu jalan rusak parah. Dana apa yang digunakan, silakan diisi misalnya dana Global Fund dan dana desa. Misalnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau jawab di luar ini juga boleh. Kita next ke selanjutnya. Untuk penemuan kasusnya bagaimana? Ini untuk penemuan kasus pada lokasi tambang. Nah, bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria? Nah, silakan dipilih misalnya dengan ACD, selama ini MBS, dan survei kontak misalnya. Bagaimana cara petugas? Nah, untuk nomor 27 silakan dipilih. Mungkin lebih banyak dengan mikroskopis dan RDT. Silakan dipilih mikroskop. Atau dengan PCR, silakan dipilih dengan PCR juga. Apakah pekerja yang bukan? Nah, ini untuk pertanyaan nomor 28 adalah pekerja yang bukan penduduk setempat. Apakah mereka berobat tidak ke puskesmas terdekat? Kalau iya, apakah gratis? Iya atau bayar sendiri? Silakan dipilih jawabannya, misalnya iya dan bayar sendiri. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Misalnya iya, diberikan obat dan follow up. Untuk pertanyaan 30, apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria? Silakan dijawab kalau selama ini pernah dilakukan intervensi atau dilakukan intervensi, pilihnya iya. Tapi kalau belum pernah sama sekali ya Bapak Ibu, itu pilihnya nanti tidak. Jangan nanti kalau misalnya pernah 5 tahun yang lalu pernah diberikan kelambu, berarti kan pernah. Berarti Bapak Ibu akan pilih jawabannya iya. Oke, kita lanjut next. Sebelum saya lanjut,
Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita jawab lagi untuk pertanyaan nomor 31? Atau ada yang mau sharing? Boleh. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Ya udah, kalau belum ada, saya jelaskan kembali lagi. Untuk pertanyaan nomor 31, intervensi ditanyakan. Nah, silakan Bapak Ibu pilih intervensi mana yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan pada pekerja di lokasi tambang. Silakan pilih misalnya kelambu, saya pilih dulu semua. Ada atau lainnya, nanti silakan Bapak Ibu pilih lainnya dan jelaskan lainnya. Nah, untuk nomor 32 ini adalah apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Misalnya ada pos malaria hutan namanya, atau pos malaria desa namanya. Atau lainnya. Nanti silakan kalau ada, jawab iya ada. Nah, nanti mohon Bapak Ibu sebutkan intervensi yang sudah Bapak Ibu lakukan di pos malaria pintu masuk ini yang Bapak Ibu sebutkan, entah itu namanya pos malaria desa atau itu pos malaria hutan. Silakan sebutkan intervensi yang sudah dilakukan apa. Misalnya intervensi yang dilakukan adalah melakukan screening. Ya. Screening malaria misalnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk detail intervensi, kapan terakhir kali memberikan kelambu, silakan dipilih, misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu, kapan melakukan IRS, kapan melakukan dengan larva, dengan BT ikan, dan berapakah penggantian transport yang diberikan kepada kadar malaria dari pekerja. Kalau ada, silakan berapa, atau tidak diberikan penggantian transport misalnya. Berapa penggantian transport diberikan kepada kadar malaria desa, misalnya 500 sampai 1 juta. Atau 210 sampai 500. Dari mana dana operasional pengganti uang transport untuk kader tersebut berasal? Misalnya dari APBD, PBD ya Bu, dan Global Fund misalnya. Silakan diisi. Oke, dari semua intervensi yang ditanyakan atau yang dilakukan tadi, mana yang menurut Bapak Ibu yang paling efektif? Jadi ini jawabannya hanya boleh 1. Bapak Ibu silakan pilih mana yang paling efektif. Misalnya kelambu, saya pilih kelambu. Untuk berikutnya adalah nomor 41 ini akan ditanyakan intervensinya apa. Misalnya intervensi sudah dilakukan, kerjasama lintas sektornya apa? Silakan dijawab. Misalnya kerjasamanya dengan TNI Polri, misalnya atau dengan LSM lokal, silakan dijawab. Atau dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi misalnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ya. Bapak Ibu ada mau bertanya nggak Bapak Ibu? Ini nggak ada yang jawab nih. Apakah ada yang mau bertanya? Ini saya berharap Bapak Ibu semua jawab ya Bapak Ibu. Maksudnya coba untuk buka linknya Bapak Ibu coba isi gitu. Biar nanti kalau pas pengisian finalnya Bapak Ibu nggak bingung gitu. Apa ada yang mau bertanya atau ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ini nggak ada suaranya nih. Ada yang mau bertanya? Dari Banjar mungkin? Atau dari Balangan, dari Mbak Balangan? Boleh kalau ada yang mau bertanya terkait MMP 1 pertanyaannya. Nggak ada? Ini kalau nggak ada saya ngebut aja nih. Kalau nggak ada yang bertanya nih saya ngebut nih. Mbak Rosa. Ya. Tadi kayaknya sudah ada yang nyoba tadi. Itu misalnya pertanyaannya berapa jumlah lokasi tambang. Misalnya itu tidak tahu misalnya atau kita nggak tahu persis berapa itu kayaknya kalau nggak diisi nggak bisa lanjut gitu ya? Ya, betul. Kalau jadi pertanyaan ya betul sekali Bu. Kita ini semua jawab. Jadi kalau nggak diisi nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Makanya tadi saya bilang butuh informasi data terkait yang dibutuhkan untuk sebelum jawabnya nanti ke final nanti gitu. Untuk sekarang dijawab dulu aja berapa biar nanti bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi nanti begitu final itu sudah sebenarnya ya Bu ya. Misalnya contoh
tanah bumbu misalnya kan di lokasi untuk apa namanya untuk emas jalan itu kan banyak, tapi yang lihat saja yang lokasi yang di bawah yang biasanya sebelum pekerja naik ke atas itu loh Bu, sebelum masuk keluar masuk tadi di pintu masuk tadi, nah itu ada berapa titik di situ, ada berapa lokasi di situ? Misalnya nggak tahu persis di kira-kira gitu ya? Kira-kira kan puskesmas tahu nih pasti Bu, teman-teman puskesmas tahu yang biasa MBS Kan berubah lokasinya ada Mbak. berapa? Kadang-kadang berubah Mbak, yang Iya, di ya. sini ditinggalkan ke tempat-tempat lain kadang-kadang. Baru gitu. lagi. Ya, boleh. Nggak tahu apa-apa, Bu. jumlah persisnya. Aja. Ya, dikirakan aja misalnya ada 20 sampai 30 nanti diratainnya 30 lokasinya. Jadi nanti kita jelaskan aja nanti di bagian kendala. Nanti ada bagian lagi nih Bu di pengisian kita, kendalanya apa yang tadi. Jadi misalnya susah mendapatkan jumlah titik karena tadi ada galian baru pindah lagi. Jadi tidak tahu sebenarnya ada berapa titik untuk lokasi itunya tadi. Lokasi untuk tambang tadi gitu. Oke Mbak Riha. Oke Mbak Rosa. Kayaknya teman-teman masih ini. Masih apakah oke, lanjut aja. Oke. Ya, saya lanjut ya Bu ya. Ini, karena siang gini Bu, kalau siang emang habis makan jadi ngantuk. Ya. Baik, saya jelaskan. Kalau Bapak Ibu ada mau bertanya, silahkan. Tapi kalau nggak ada bertanya, saya jadi cepat saja karena nggak ada yang bertanya ini. Oke. Jadi untuk pertanyaan nomor 42, mohon jelaskan kerjasama. Jadi nanti kalau ini, mohon Bapak Ibu jelaskan lebih detail kerjasama yang sudah terjalin apa. Kalau misalnya TNI, misalnya dalam segi pengamanan untuk melakukan MBS, nah silakan. Kalau ada ya Bapak Ibu. Tadi saya pilih jawabannya ada kerjasama dengan TNI yang terjalin. TNI dan Polri. Oke, nanti silakan diisi. Misalnya saya isi dulu membentuk MOU. Tapi nanti hanya latihan, jadi saya isi dulu MOU, membentuk MOU. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ya, loading. Ya, ini akan ditanyakan untuk penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi yang pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang yang ditemukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau ada, Bapak Ibu jawab iya, tapi kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu jawabnya tidak ada. Jadi kalau iya, nanti sama, Bapak Ibu akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan seperti yang di MMP pada pekerja tambang tadi. Jaraknya ditanyakan, intervensi sudah dilakukan apa saja. Tapi kalau Bapak Ibu jawab tidak ada penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang dari pekerja tambang tadi, misalnya tidak ada, nanti Bapak Ibu tidak akan jawab lagi pertanyaan yang tadi, yang kita lihat tadi, tapi nanti akan langsung masuk ke pencatatan dan pelaporan. Jadi akan ke skip langsung next ke pencatatan dan pelaporan karena tidak ada yang dilaporkan gitu. Jadi tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kasus malaria ditemukan pada masyarakat. Nah, nanti untuk pencatatan dan pelaporan, nah tadi sudah sampaikan, Bapak Ibu harus masukkan berapa kasus positif pada pekerja tambang ini pada tahun 2020. Misalnya pada tahun 2020 kasus positif pada pekerja tambang ini ada 21 orang. Jadi silakan diisi 21. Kalau tidak ada, contoh tidak ada kasus positif pada pekerja tambang pada tahun 2020, nanti Bapak Ibu isi saja 0. Kalau 0 kita tahu tidak ada. Ya, terus sekarang saya isi dulu ada 21. Apakah temuan kasus malaria ini dilaporkan ke Eksismal dan Dinkes Provinsi? Misalnya iya. Nah, untuk berikutnya adalah jumlah kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kalau ada berapa, tapi kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu ketik aja, tulis aja 0. Apakah dilaporkan? Nah, misalnya iya dilaporkan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Wah, oke. Ini hambatan dan bencana. Nah, ini internet saya kurang stabil ini. Nanti kalau putus-putus mau saya dikasih tahu.
Kalau koneksinya informasi saya putus-putus nanti. Yang berikutnya ini untuk hambatan dan rencana. Nah, hambatan rencana ini pertanyaan nomor 48 ini adalah apa hambatan yang dialami oleh Bapak Ibu atau program dalam menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Nah, nanti seperti yang Bu Evi sampaikan tadi, Bu Evi, hambatannya adalah itu tadi, karena berpindah-pindah tadi, jadi sulit untuk mendapatkan jumlah titik lokasinya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu isi. Atau hambatan lainnya adalah dalam segi pendanaan misalnya, atau dalam segi kebijakan. Nah, silakan apa hambatan yang Bapak Ibu rasakan selama ini dalam menghadapi kasus malaria pada pekerja tambang tadi. Nomor 49 ini adalah rencana. Apa rencana Bapak Ibu di masa atau teman-teman nanti di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria pada lokasi tambang. Misalnya akan mengadakan screening malaria atau melakukan MBS atau akan melakukan survei kualitatif atau apa, silakan. Apa yang akan, atau membentuk kader malaria pekerja misalnya, silakan diisi. Untuk nomor 50 ini contohnya apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor? Misalnya tadi akan ada melibatkan kerjasama dengan misalnya dengan dinas pertambangan atau ISDM misalnya, energi sumber daya mineral. Nah, nanti mau sebutkan jika ada dengan siapa Bapak Ibu akan berencana melibatkan kerjasama lintas sektor dan bagaimana bentuk kerjasamanya nanti yang ingin Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak ada nanti tulis saja tidak ada, tapi kalau ada mohon dijelaskan lebih detail. Oke, untuk sekarang saya jawab ada dulu, tapi ini hanya latihan. Saya jawab ada, tapi nanti kalau pengisian sebenarnya finalnya jangan diisi ada-ada ya Bapak Ibu. Ini biar cepat, saya isi ada. Ya, ini untuk surveillance migrasinya. Jadi pertanyaan berikutnya kita akan masuk untuk menjawab pada pertanyaan surveillance migrasi. Apakah ada kegiatan surveillance migrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Oke, kalau ada silakan jawab iya ada. Kemana biasanya para pekerja yang baru datang dari luar daerah ini melaporkan diri? Jadi kemana biasanya? Misalnya mereka melaporkan diri kepada kader desa atau kepada petugas puskesmas misalnya. Silakan atau lainnya. Kalau lainnya ada nanti pilih lainnya. Saya isi dulu misalnya biasanya melaporkan diri ke petugas puskesmas. Ini untuk ditanyakan adalah asal dari pendatang tadi atau pekerja pendatang tadi yang ilegal emas tadi contohnya. Dari mana mereka berasal? Misalnya mereka berasal dari kabupaten, saya isi dulu, Tabalong misalnya, atau dari Banjar misalnya. Saya isi, contoh ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi. Lalu berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Misalnya lebih dari 3 bulan. Kapan biasanya para pekerja pendatang tersebut tiba atau datang? Nah, silakan diisi. Misalnya datangnya sebelum Lebaran atau sebelum Natal misalnya, atau sebelum hari besar nasional. Nah, silakan diisi. Kapan bisa datang? Saya isi dulu. Misalnya sebelum Lebaran atau sebelum musim hujan di bulan Juni atau kapan? Bapak Ibu yang lebih tahu. Kapan biasanya mereka pulang atau kembali? Nah, misalnya kembali setelah Lebaran, saya isi dulu. Berikutnya adalah nomor 57 adalah apakah dilakukan screening tidak sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Kalau ada, silakan jawab iya, ada. Lalu kita next. Siapa yang melakukan screening? Nah, misalnya melakukan screening ini sebelum berangkat tadi, petugas puskesmas misalnya. Atau perusahaan tambang sendiri, silakan diisi. Siapa dan apakah juga dilakukan screening tidak sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Apakah dilakukan screening? Nah, kalau ada, silakan iya. Tapi kalau tidak ada, jawab tidak ada. Next, kita lanjut. Apakah Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah ini? Jadi yang tadi Bapak Ibu sebutkan ada pekerja dari luar. Apakah memantau tidak? Nah, kalau ada, mohon disebutkan cara Bapak Ibu memantau program Salam ini memantau para pendatang ini bagaimana? Contoh, kalau di Aceh itu memberikan kartu bebas malaria. Kalau di NTB itu mereka memberikan kartu pasien malaria. Nah, saya tidak tahu nanti kalau Bapak Ibu di Kalsel
itu apa dan cara memantaunya bagaimana. Misalnya saya isi dulu, kalau yang lain itu ada yang memberikan kartu bebas malaria. Atau kemarin ada yang share juga kalau cara memantaunya bekerja sama dengan kepala desa. Jadi siapapun pendatang luar, pekerja pendatang luar yang datang wajib melaporkan kepada kepala desa untuk didata di data desa namanya. Oke. Ini sudah surveillance migrasi, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini yang terakhir. Ini tambahan lainnya. Jadi untuk tambahan lainnya ini nanti Pak Ibu sampaikan mengenai populasi pada pekerja tambang. Boleh apapun, apa itu dalam segi kegiatan MBS-nya yang karena masa pandemi mungkin ya, jadi MBS-nya tidak berjalan lancar, atau pendanaan, atau fasilitas, dan silakan ini yang menurut Bapak Ibu yang paling penting yang mau diceritakan sama Bapak Ibu. Silakan di sini nomor 61 ini. Oke, saya jawab dulu ada. Lanjut ke berikutnya. Nah, kita udah jawab untuk area MMP1. Ini kita akan jawab lagi untuk area yang punya populasi khusus pada pekerja hutan. Nah, siapa yang dimaksud dengan pekerja hutan ini? Atau aktivitas atau area kegiatannya apa? Nah, kalau ada, nanti Bapak Ibu pilihnya ada. Ini kegiatan hutannya. Jadi ada penambang legal atau terdaftar, ada perambah hutan atau penambang ilegal, atau ada lainnya, misalnya dia perambah hutan mengambil di dalam migas atau apapun, nanti pilih lainnya. Jadi nanti misalnya contoh saya pilih dulu ada penambangan ilegal, saya pilih perambahan. Ya, nanti juga sama kalau Bapak Ibu lihat, nanti akan ditanyakan adalah jumlah lokasi kegiatan perambahan. Jadi yang beda itu cuma di profil Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya sama, kalau Ibu Bapak Ibu lihat nanti akan ditanyakan lagi jumlah pekerjanya berapa, jumlah lokasinya berapa, apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah, apakah ada kegiatan penemuan kasus malarianya, dan apakah Bapak Ibu mempunyai tidak. Pertanyaan saya coba ada. Nah, ini sama kalau Bapak Ibu coba jawab, lihat sama. Nanti akan ditanyakan lagi jumlah lokasi hutan mana yang dia ditemukan kasus malaria gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sama, nanti Bapak Ibu bisa lihat, ditanyakan juga nanti titik lokasi hutan yang dia punya masalah malaria. Tadi karena kita jawab adalah perambah hutan atau penambang ilegal, nanti Bapak Ibu akan ditanyakan lagi jumlah titik lokasi dan ditanyakan lagi jumlah puskesmas yang terlibat, apakah ada petugas yang menetap atau melakukan kunjungan rutin, juga nanti akan ditanyakan lagi jarak dan waktu tempuh, metode transportasinya apa, dan apa yang digunakan sama. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sama seperti di MMP 1. Hanya yang beda itu tadi, ini untuk area MMP 2 khusus untuk kegiatan atau pekerja hutan. Saya nggak jelaskan lagi untuk MMP 2 Bapak Ibu karena waktu, kalau saya jawab lagi, kita jawab lagi di sini untuk saya jelasin lagi untuk MMP 2 nanti akan butuh waktu kurang lebih 20 menit gitu. Sementara kita hanya ada waktu sampai jam 3 ya, jam 3 waktu Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Selatan baik. Ya, oke. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mau jawab untuk MMP 2 silahkan. Saya tidak jelaskan lagi MMP 2. Nah, MMP 3 ini saya skip, saya langsung untuk ke MMP 3 atau malaria pada perkebunan. Malaria pada perkebunan ini, kalau ada area perkebunan, Bapak Ibu jawab ada iya. Nah, ini yang beda profilnya. Siapa jenis perkebunannya apa? Nah, ini. Ini ada karet contohnya. Apakah ada perkebunan karet atau kelapa sawit
atau kopi atau teh, tembakau atau lainnya gitu. Yang contoh di Sumatera itu, salah satu kabupaten Sumatera ini ada perkebunan cengkeh. Dan dia akan masukkan lainnya, itu nanti kita akan masukkan cengkeh misalnya, cengkeh kalau ada. Nah, ini sama Bapak Ibu, kalau nanti kita lanjut ke contoh ada kopi juga, sama, nanti ditanyakan lagi jumlah lokasinya. Jadi berapa jumlah lokasi tadi perkebunan yang legal terdaftar tadi, yang cengkeh dan kopi tadi. Jadi berapa dan berapa jumlah pekerjanya. Lalu nanti akan ada ditanyakan adalah untuk yang dia tidak terdaftar atau rakyat. Jadi nanti Bapak Ibu pilih, kalau ada silakan, apa itu misalnya kelapa sawit contohnya, lalu atau tidak ada, nanti Bapak Ibu pilih. Misalnya contohkan ada perkebunan rakyat tidak terdaftar, ini adalah kelapa sawit. Nanti juga sama, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nanti ya. Ini sama, nanti gini, ditanyakan lagi jumlah lokasi lagi, jumlah pekerja, apakah ada yang berasal dari luar wilayah, apakah ada kegiatan penemuan kasus, dan apakah punya masalah malaria tidak pada pekerja perkebunan yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan sama seperti di MMP 1, di MMP 2 juga. Oke, kita tidak akan jawab untuk MMP 3, saya tidak akan jelaskan. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri untuk lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di MMP 2 kalau Bapak Ibu punya area pekerja pada perkebunan. Ya, saya lanjut untuk komunitas adat terpencil atau suku pedalaman. Nah, untuk suku pedalaman ini kalau ada Bapak Ibu misalnya, contoh ada suku contoh ya Bapak Ibu, mungkin apa suku Padang Dalam lah, atau di sana mungkin suku Banjar misalnya. Contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu nanti apakah ada suku pedalaman yang dilaporkan selama ini untuk di Kalimantan Selatan atau di Kabupaten Bapak Ibu. Kalau ada, nanti Bapak jawab iya. Ya, ini ada profilnya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal isi ada berapa nama-nama sukunya, misalnya ada 2 atau 3, nanti tinggal Bapak Ibu isi, misalnya ada suku A atau suku B misalnya Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu harus masukkan jumlah masyarakat tersebut berapa, jumlah masing-masing suku pedalaman ini berapa yang Bapak Ibu sebutkan, ada 2 suku tadi. Misalnya jumlah suku A tadi ada 50 misalnya yang dilaporkan atau yang diketahui, ada suku B misalnya ada 100 misalnya. Apakah suku pedalamannya? Ya, ini untuk suku pedalamannya apakah juga dia berada tidak di luar wilayah Bapak Ibu? Misalnya di Tanah Bumbu juga dia ada di Banjar. Jadi nanti kalau ada mau sebutkan dia ada di kabupaten kota mana. Jadi misalnya saya sebut ada disebutkan misalnya Tanah Bumbu. Ini definisi operasionalnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca juga di online kursus kita ini. Kalau untuk yang menetap tinggal ini adalah untuk masyarakat suku pedalaman ini yang dia tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan. Kalau yang nomaden ini dia tinggal di lokasi yang sama ini kurang dari 6 bulan atau disebut masih sering berpindah-pindah. Jadi nanti Bapak Ibu isi kalau masih ada suku yang menetap tinggal, misalnya apa, misalnya suku A, tapi kalau tidak ada tinggal di strip. Jadi kalau strip kita tahu tidak ada suku yang dia menetap tinggal. Nanti akan ada pertanyaan apakah suku lokasi tersebut bisa diakses untuk menetap tinggal, dan Bapak Ibu masukkan lagi suku yang dia masih nomaden atau berpindah-pindah tinggal itu, apakah yang Bapak Ibu sebutkan tadi ada yang masih nomaden gitu ya, atau yang berpindah-pindah tinggal. Dan yang berikutnya ini adalah lokasi suku pedalaman. Ditanyakan untuk yang apakah bisa diakses atau tidak. Silakan dipilih. Yang berikutnya ini adalah pertanyaan, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria tidak pada suku pedalaman yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Kalau ada, nanti Bapak Ibu pilih tidak ada, tapi kalau tidak ada, nanti pilih tidak ada. Siapa tahu ada suku, tapi memang selama ini belum pernah ada penemuan kasus malaria di sana, dan tidak ada permasalahan malaria pada suku pedalaman tersebut.
Nanti tinggal Bapak Ibu pilih misalnya tidak dan tidak. Oke, saya karena waktu juga Bapak Ibu saya tidak bisa jelaskan detail untuk suku MMP 4 ini pada suku pedalaman ini. Tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa jawab kalau Bapak Ibu masih mau jawab. Pertanyaannya sama seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kalau yang beda tadi profilnya saja, saya sudah sampaikan juga. Kalau nanti Bapak Ibu klik selanjutnya, ya, nah, oh mana nih? Saya belum jawab itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau dia tidak ada penemuan kasus malaria, nanti akan langsung ke bagian surveillance migrasinya. Nanti Bapak Ibu akan jawab kegiatan-kegiatan surveillance migrasinya yang di pertanyaan di kuesioner ini. Saya tidak jawab detail. Bapak Ibu silakan kalau mau jawab. Karena waktu, saya langsung skip untuk MMP 4. Ya, saya akan jelaskan untuk di MMP 5. Tapi kalau Bapak Ibu ada mau pertanyaan, silakan. Kalau misalnya tadi udah coba MMP 1, MMP 2, MMP 3, dan MMP 4, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, boleh. Karena belum ada yang bertanya, saya skip, saya langsung untuk ke MMP 5. Jadi MMP 5 ini untuk pendatang sementara ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk kota Banjarmasin akan jawab pendatang sementara. Jadi pendatang sementara misalnya siapa? Kalau ada iya, nanti tinggal lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih siapa pendatang sementara tersebut. Misalnya ada pekerja musiman yang baru kembali, TNI Polri misalnya, atau pedagang, atau buruh bangunan, atau pekerja konstruksi, atau wisatawan. Silakan diisi yang untuk kegiatan untuk jenis pendatang sementara ini. Ya. Misalnya saya isi semua ada. Nah, ini ditanyakan adalah jumlah pendatang sementara yang ada atau datang di wilayah Bapak Ibu ini apa? Jadi misalnya jumlahnya yang tadi Bapak Ibu sebutkan di atas itu, totalnya itu ada 1000 misalnya. Nanti silakan diisi misalnya ada 1000. Yang berikutnya adalah apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Nah sama, nanti Bapak Ibu jawab iya ada. Dan apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pendatang sementara ini? Silakan dijawab misalnya ada. Nanti akan lanjut pertanyaan berikutnya ini adalah mana pendatang sementara mana yang ditemukan kasus malaria. Silakan dipilih. Saya pilih dulu. Ya. Nah, cara petugas menemukan malaria bagaimana? Saya isi. Cara memeriksa bagaimana? Silakan dipilih jawabannya. Apakah pendatang sementara berobat ke puskesmas terdekat? Misalnya iya. Apakah dilakukan follow up oleh petugas? Ya, saya berikan obat dan follow up. Apakah dilakukan intervensi? Nah, kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab iya ada, tapi kalau tidak ada, jawab tidak ada. Nanti kalau jawab tidak ada atau belum pernah dilakukan intervensi sama sekali, nanti akan lanjut langsung untuk pertanyaan pada pencatatan dan pelaporan. Jadi nanti tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan intervensi apa yang sudah dilakukan. Untuk pencatatan dan pelaporan, nanti Bapak Ibu akan masukkan berapa jumlah kasus positif malaria pada tahun 2020. Misalnya pada tahun 2020 ini pada pendatang sementara ini dilaporkan ada 5 misalnya. Apakah temuan kasus malaria pada pendatang sementara ini dilaporkan tidak ke Dinkes dan SSA? Misalnya iya. Nah ini sama, seperti sudah jelaskan di MMP 1, nanti akan ada pertanyaan hambatan dan rencana. Jadi hambatan apa yang Bapak Ibu alami dalam menghadapi kasus malaria pada pendatang sementara ini. Jadi silakan diisi di nomor 78 dan untuk 79 ini rencana. Jadi rencana Bapak Ibu ke depannya seperti apa untuk menanggulangi masalah malaria pada pendatang sementara. Yang nomor 80 ini apakah Bapak Ibu atau program akan melibatkan kerjasama lintas sektor nantinya? Tadi sudah saya jelaskan juga kalau ada, mohon Bapak Ibu jelaskan dengan siapa dan bentuk kerjasamanya nanti seperti apa.
Ini untuk nomor 80, saya isi ada dulu, karena kalau tidak diisi, kita tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya lanjut ke pertanyaan untuk surveillance migrasi. Apakah ada kegiatan surveillance migrasi? Tidak. Untuk pada pendataan sementara tadi. Kalau ada, Bapak Ibu silahkan jawab ya. Kemana biasanya pendataan sementara ini melaporkan diri, misalnya ke petugas puskesmas atau ke kader desa, misalnya contohnya. Dari daerah mana biasanya pendatang tersebut berasal? Nah, ini mohon diisi dari nama kabupaten kota. Misalnya dari Jakarta Timur, misalnya, atau dari kota Banjarmasin, atau dari mana, misalnya silakan diisi dari Alor misalnya, atau dari Kota Kupang, silakan diisi dari mana. Kapan biasanya tiba? Tadi Bapak Ibu sebutkan tadi ada banyak. Nah, kapan bisa mereka tiba? Misalnya untuk tentara tadi tiba misalnya setelah selesai tugas gitu, setelah selesai penugasan gitu. Jadi nanti silakan diisi. Dan kapan biasanya mereka kembali ke daerah masing-masing tadi? Misalnya untuk pedagang kembali di bulan Juli atau di bulan Agustus. Ini silakan diisi kapan. Isi dulu contohnya Bapak Ibu bulan Agustus. Lalu kapan pulang, saya isi misalnya bulan Desember. Berapa lama mereka biasa tinggal, silakan diisi misalnya 1 sampai 3 bulan. Apakah dilakukan screening tidak pada saat mereka tiba atau datang, misalnya iya. Berikutnya adalah siapa yang melakukan screening saat mereka datang tadi, tiba, misalnya petugas puskesmas. Apakah dilakukan screening juga sebelum mereka pulang untuk untuk tadi yang bekerja pendataan sementara tadi, misalnya iya. Berikutnya adalah siapa yang melakukan screening sebelum mereka pulang. Jadi misalnya petugas puskesmas, silakan diisi. Bagaimana cara Bapak Ibu memantau, tadi sudah jelaskan di MMP 1, bagaimana cara Bapak Ibu memantau para pendatang sementara ini. Misalnya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata atau memantaunya bekerja sama dengan universitas terkait untuk pelajar dan mahasiswa, atau bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ini silakan diisi. Kalau ada, silakan diisi jawabannya apa. Tapi kalau tidak ada cara Bapak Ibu memantau selama ini, nanti pilihnya jawabannya tidak ada. Saya isi dulu, misalnya cara memantaunya adalah bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam hal pendataan misalnya. Cara memantaunya. Lanjut. Ya, ini ada alasan dan intervensi tidak dilakukan. Tadi karena pilih tidak ada penemuan kasus dan tidak ada intervensi. Ini ada pertanyaan nomor 92 adalah mengapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria? Silakan dipilih, misalnya karena pendanaan atau tidak ada kegiatan program misalnya, atau akses lokasi misalnya Bapak Ibu. Lalu next ke pertanyaan berikutnya. Tambahan lainnya, nah ini tadi sudah saya jelaskan tambahan lainnya, ini silakan diisi apa tambahan lainnya yang Bapak Ibu rasa penting, yang mau Bapak Ibu sampaikan untuk populasi pada pendatang sementara. Ini nanti Bapak Ibu silakan tambahkan di lainnya. Jadi nanti ini kan banyak, Bapak Ibu kan ceritakan misalnya dari segi mendapatkan informasi jumlahnya tadi, atau kerjasama tadi dengan kementerian yang dibutuhkan, atau seperti apa tambahan lainnya. Ini silakan diisi di tambahan lainnya. Oke, baik, saya jawab ada dulu. Next ke selanjutnya. Yang terakhir dari pengisian kuesioner kita ini ada usulan dasaran. Usulan dasaran ini untuk nomor 94 adalah seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang. Nah, silakan jawab, misalnya tidak pernah. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lainnya untuk mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu?
misalnya Bapak Ibu punya masalah lainnya itu entah dari segi sarana dan prasarana atau apapun, silakan nanti diisi di nomor 95. Untuk nomor 96 adalah apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi. Nah, ini untuk mengendalikan malaria di wilayah Bapak. Misalnya untuk pendanaannya atau sumber daya manusianya, atau dari pemeriksaannya. Nah, seperti apa? Nanti silakan diisi di nomor 96. Nomor 97 dan pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu punya ide atau usulan lain untuk menanggulangi masalah energi ini? Jadi yang belum ada ditanyakan di survei ini, apa yang per Bapak Ibu ada usulan atau ide apa? Silakan di sini nomor 97. 98 ini nanti pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu ada tidak kelompok populasi berisiko lain yang belum ditanyakan atau ada pada kelompok di survei ini? Karena tadi kita kan tanyakan pada kelompok populasi pada pekerja tambang, kebun, hutan, pedalaman, dan pendatang sementara. Tapi menurut Bapak Ibu apa yang populasi khusus lainnya yang menurut Bapak Ibu dia berisiko? Nanti kalau ada, silakan diisi di nomor 96. Oke, jadi kalau sudah ada, saya jawab dulu ada. Tapi nanti Bapak Ibu kalau finalnya jangan jawab ada ya. Saya cuma tes aja, karena ini latihan saya jawab ada, tapi saya sudah jelasin cara jawabnya dan pengisiannya bagaimana. Ya, nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner kita ini, nanti Bapak Ibu klik selesai. Nah, setelah selesai nanti Bapak Ibu tinggal klik lagi selesai. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam pengisian online kuesioner kita ini. Baik, Bapak Ibu. Mungkin saya kecepatan penjelasannya. Karena tidak ada yang tapi nanti Bapak Ibu kalau mau coba lagi pengisian online survei mandiri kita ini, silahkan. Linknya tuh tidak ditutup Bapak Ibu. Jadi link tes itu masih dibuka. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau isi, habis selesai kegiatan pertemuan ini, mau Bapak Ibu isi lagi, coba lagi lihat, silahkan. Dari saya itu oke. Yang paling banyak bertanya nanti adalah informasi data terkait yang dibutuhkan ini nanyanya kemana. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu ngisi final pengisian online kuesionernya, nanti mohon berkoordinasi dulu dengan teman-teman di Puskesmas yang siapa tahu teman-teman di Puskesmas punya data terkait, informasi data terkait, atau Bapak Ibu silakan tanya ke suku dinas terkait, misalnya ke suku dinas ketenagakerjaan atau suku dinas energi dan mineral tadi untuk mendapatkan jumlah informasi, jumlah pekerja, dan itu tadi jenis tambang apa saja yang ada dan jumlah lokasinya itu berapa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bu Evi. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau tanyakan silakan Bapak Ibu. Sebelum ini Bapak Ibu apakah masih ada di sini? Dari Banjar apa masih di sini Pak? Dari Banjar, Ibu Emi, Ibu Yudita, Pak Alex, Pak Zaki F.A. Kalsel, Ibu Anissa, Pak Untung, apa masih di sini Pak? Ibu? Masih Ibu. Oh masih, saya kira masih Bu. Masih Bu, sok Bu. Nah, nggak ada suaranya, saya ngebut aja. Oke. Ada yang mau tanyakan nggak, Bang, Bu? Masa nggak ada nanya nih, Bu? Nggak seru, Bu. Sok kayaknya. Masih memahami, Bu. Apa gitu, Bu? Bu, dari Tanah Laut, Bu. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ditanyakan yang pertama, untuk kuesioner ini yang pertama itu berapa lama waktunya harus dikumpul?
Yang kedua, mungkin ya saya hanya melihat isian kuesioner itu. Kalau kita lihat itu rata-rata kita anggap itu daerah-daerah indigenous yang ada penularan setempat. Sedangkan rata-rata di tempat kita itu kan tidak ada penularan lagi. Jadi bagaimana kita untuk mengisi itu? Karena kalau dia satu kolom saja tidak terisi, dia tidak bisa lanjut. Nah, kayak model kita sekarang kita ditanyakan model, maaf aja model tanah laut. Itu kalau dia ditanyakan tambang yang legal itu kita terus terang kalau sekarang kita tidak bisa menjawab, harus koordinasi, memang kata Ibu sudah seperti itu. Dan koordinasi itu mungkin harus membuka surat dulu, memohon dan meminta dengan itu, karena hal-hal yang sifatnya formil kita harus menggunakan surat. Gitu. Nah, terus terang saya stop sampai situ, tidak bisa lagi saya ngisi, karena saya tidak bisa menjawab tambang ilegal dan jumlah karyawannya. Jadi saya tidak bisa menjawab sampai untuk selanjutnya. Dan saya hanya mengikuti kuesioner yang diisikan oleh Ibu tadi. Bingung saya untuk menjawab itu semua gitu. Jadi terus terang saya bingung untuk mengisinya karena rata-rata itu daerah-daerah yang ada penurunan tempat. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana ya? Karena kalau saya memang terus terang kalau harus mengisi secepat itu mungkin saya tidak bisa, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Iqbal. Saya jelaskan dulu. Untuk deadline waktu pasti ada Pak, karena nggak mungkin hari ini kita sosialisasikan kuesioner ini, besok saya kasih link finalnya, nggak mungkin Pak. Itu juga karena pengisian kuesioner kita ini dilakukan atau diberikan ke 514 kabupaten kota dan teman-teman di pengelola program 514 kabupaten kota dan provinsi juga yang jawab. Jadi butuh waktu benar, butuh waktu untuk mereka mencari informasi terkait, mereka butuh waktu untuk menanyakan ke teman-teman di puskesmas, dan butuh waktu juga bekerja sama tadi ke suku dinas, kalau bisa bekerja sama tadi Pak. Mereka butuh waktu. Nah, berapa lama waktunya itu nanti saya berikan, saya kasih deadline waktunya, nanti saya informasikan ke Ibu Evi. Itu 2 minggu dari sekarang Pak. Jadi nanti misalnya sekarang adalah tanggal 12. Nah, dari 12 dari sekarang, nanti saya kasih ke Bu Evi itu tanggal pengisian kuesionernya itu tanggal 23 mulai startnya. Jadi nanti akan di-emailkan linknya ke masing-masing Bapak Ibu. Tanggal 23 Agustus, saya kasih waktu seminggu sampai tanggal 31 Agustus untuk Bapak Ibu ngisi. Jadi bukan satu hari itu harus selesai, tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu data-data terkait itu sudah ada tadi, informasi data terkait tadi ada, mau dijawab tanggal 24 bisa, yang penting terakhir adalah batas pengisiannya tanggal 31 Agustus. Jadi kita kasih waktu Pak dari mulai Bapak Ibu akan berkoordinasi atau bertanya dulu sampai dengan pengisiannya. Nah, tadi benar Bapak tanyakan bilang ke saya juga, itu juga sama Pak, itu juga kendala ke teman-teman yang lain, karena yang lain juga bilang kayak contoh di DKI Jakarta misalnya, mereka informasi data jumlah tadi sama titik tadi itu tidak ada selama ini mereka punya atau dilaporkan, atau belum ada kerjasama dengan dinas terkait untuk mendapatkan data tersebut. Nah, kemarin juga nanya ke saya bagaimana ya Bu Rosa, karena kan perlu surat untuk resmi formal untuk mendapatkan data tersebut. Kalau bisa dilakukan resmi bersurat, karena kan kita ada waktu nih Pak sampai tanggal 31, silakan Pak gitu. Saya serahkan ke Bapak, ke teman-teman di kabupaten, kalau memang memungkinkan untuk mendapatkan data dengan bersurat resmi ke dinas terkait, masih ada waktu silakan. Kalau memang misalnya ya dinas terkait tidak, saya rasa mau ya dinas, kalau Jakarta mau dinas kesehatan terkait itu kerjasama mau, tapi saya kurang tahu mungkin kalau di Tanah Lot bagaimana. Tapi kalau puskesmas punya Pak data informasi terkait, silakan nanti pakai yang dari teman-teman di puskesmas. Tapi lebih bagus memang sih yang informasi kayak pertambangan. Tambang kan yang tahu jumlah ilegal dan legal itu kan memang di SDM Pak, energi sumber daya mineral. Karena kita juga lagi bermohon sama ISDM untuk mendapatkan berapa jumlah
populasi atau jumlah pekerja yang legal dan ilegal. SDM itu punya. KLHK juga punya yang untuk di hutan, penebang hutan legal dan ilegal mereka punya KLHK. Mereka punya datanya sama, titik lokasinya mereka juga punya. Itu juga kita lagi bermohon Pak ke KLHK dan SDM. Itu. Nah, tadi Bapak tanyakan juga ke saya, nanti pengisiannya bagaimana? Kan ini kan kasusnya penularan setempat. Nah, nanti Bapak kan ada opsi tadi Pak, yang sebelum lanjut ke pertanyaan berikut kan ada pertanyaan, apakah ada penemuan kasus tidak? Kalau selama ini ada area tambangnya, ada tambang. Tapi di sana itu misalnya tidak ada penemuan kasusnya gitu. Atau tidak ada permasalahan malaria pada tambangnya. Memang ada tambang tapi tidak ada permasalahan malaria, ya Bapak tidak akan jawab ada gitu Pak. Bapak kan akan skip langsung tidak. Nanti tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi Pak, intervensi sudah dilakukan, bagaimana pencatatan pelaporannya, hambatan dan rencana, tidak akan ditanyakan untuk area itu. Bapak akan skip, cuman akan langsung ke surveillance migrasinya. Ada atau tidak? Tinggal Bapak jawab, kalau memang tidak ada surveillance migrasinya, tinggal Bapak jawab tidak ada surveillance migrasinya. Jadi, apa ya namanya, disesuaikan saja dengan situasi untuk MMP 1, MMP 2, MMP yang ada di Tanah Bubuk tersebut, Pak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pak Iqbal, mungkin ada yang mau tambahkan, Pak? Enggak, Bu, sudah cukup rasanya. Terima kasih. Ya. Bagaimana, Pak? Dari Tanah Bumbu? Ya, Bu, terima kasih banyak ya. Memang kita memang pada saat ini kan karena kita memang serba dilema ya. Dengan kita harus memperkuat program, ditambah lagi dengan adanya pandemi sekarang. Jadi memang terus terang kita, apalagi untuk teman-teman di Puskes, kita juga berat untuk membebankan untuk mencari data misalnya ya. Karena sekarang mereka harus berjibaku dengan corona yang tracing di bebannya harus ada banyak gitu ya. Dan teman-teman juga banyak terpapar ya, termasuk saya ya baru keluar isolasi ini. Ya, jadi ya mohon maaf saja mungkin memang situasi sekarang tidak memungkinkan untuk kita harus turun ke lapangan terus karena memang kita apalagi sudah masuk dengan PPKM level 4 kita di kabupaten. Sehingga pembatasan-pembatasan itu ada gitu ya. Jadi serba sulit kita untuk ke lapangan. Makanya kami juga berharap memang kalau memang ada jeda waktu seperti itu ya mudah-mudahan kita tidak bisa janji karena kita harus melihat situasi dan kondisi di lapangan apakah memang selama 2 minggu itu kita bisa untuk melaksanakan itu. Itu Bu, terima kasih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin saya tambah sedikit Pak, Bapak mungkin tidak perlu ke lapangan ya Pak ya. Maksudnya saya nggak tahu tidak perlu ke lapangan untuk lihat berapa titik lokasi, nggak perlu Pak. Mungkin Bapak koordinasi mungkin bisa WA atau telepon ke Puskesmas punya data ya, ini. Memang betul Bu, betul memang saya tidak ke lapangan. Tetapi kan kalau kita koordinasi dengan Puskesmas minimal kan Puskesmas juga ada pasti mereka akan melihat ke lapangan. Apalagi yang kita berbicara dengan migrasi. Orang-orang yang itu pasti mereka. Dan sekarang ini masyarakat ini cenderung yang namanya dengan orang kesehatan itu fobinya sangat tinggi. Sehingga kalau mereka itu kecuali sudah tidak tahan lagi, baru mereka akan melapor. Kalau enggak mereka menahan diri karena mereka takut untuk diperiksa. Karena rata-rata sekarang kalau diperiksa katanya pasti periksa COVID. Walaupun sebenarnya RDT itu kita RDT malaria. Jadi kadang-kadang akhirnya antara petugas kesehatan dengan masyarakat itu seperti antara penjahat dengan orang baik gitu ya. Sehingga kita itu memang perlu pendekatan yang sangat di lapangan itu loh. Jadi memang kami tidak bisa juga untuk memaksa akhirnya ke Puskesmas karena memang betul kata Ibu mungkin rata-rata bisa ada. Kalau memang semacam jumlah mungkin dia bisa ya, misalnya anggap aja berapa jumlah perusahaan yang legal. Tapi kalau sudah berbicara dengan karyawan, nah ini kita ya harus karena apalagi yang ditanyakan yang karyawan legal dan ilegal, nah ini juga kita akan bingung. Mungkin itu saja Bu tambahan.
Sehingga memang untuk saat sekarang memang ya sulit sekali kita, karena kita memang suasana yang masih apalagi sekarang tempat saya kasus lagi tinggi-tingginya ini gitu loh, masih lagi tinggi-tingginya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Juga terima kasih banyak juga dari Pak Ardi. Benar Pak, nggak segampang, emang benar Pak, nggak segampang ini ya Pak ya, untuk mencari data terkait. Kita coba dulu dari teman-teman puskesmas dulu ya Pak ya. Kalau memang nanti susah untuk koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait tadi. Betul. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ardi untuk masukannya Pak. Ya Bu, sama-sama Bu, makasih. Bapak Ibu ada tambahan atau mau sharing boleh, karena kita perlu belajar juga nih dari teman-teman di Kalimantan Selatan untuk populasi khusus ini, karena akan berbeda benar karakteristik di tiap kabupaten ini beda-beda sekali. Untuk di Kalsel akan berbeda, pasti akan berbeda untuk di teman-teman di Aceh gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau sharing boleh. Nanti Bapak Ibu akan banyak cerita nanti mungkin di tambahan lainnya. Seperti tadi dari Pak Ardi akan cerita nanti tadi gitu, untuk mendapatkan data informasi terkait untuk koordinasi dengan dinas setempat yang agak sulit. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti saya yang jadi mau bertanya. Ya. Bu Evi, ada yang mau tanyakan Bu? Sementara enggak. Ada ya Bu? Belum, Mbak. Ya, oke. Jadi gimana nih Bu? Ini nggak ada yang mau bertanya lagi nih Bu? Nanti dibagikan itu Zoom. Zoom. Recording Zoom-nya ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan aja. Iya. Oke, Bapak Ibu, nanti sebelum mengisi finalnya, kalau ada yang mau tanyakan kayak tadi disampaikan oleh Pak Ardi, misalnya Mbak Rosa, saya kesulitan untuk dapat data terkait, silahkan nanti diinformasikan ke saya bagaimana. Jadi saya tahu masalah di Bapak Ibu, teman-teman di kabupaten nanti seperti apa untuk pengisian online questionnaire ini. Dari saya ini saja. Kalau mau ada yang mau tambahkan sama Pak Iqbal sama Bu Evi, silakan. Saya pikir cukup dari saya juga, Bu Rosa. Ya? Sudah cukup jelas. Bu Evi, terima kasih banyak Bu Evi. Kalau dari kami, Bu Evi sudah selesai untuk sosialisasi kuesioner online ini. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, nanti silakan WA ke saya, seperti saya sampaikan tadi. Pengisian online kuesioner ini tidak ditutup, yang tadi itu tes, silakan kalau mau coba lagi diisi lagi silakan. Nanti untuk deadline waktu sudah saya sampaikan, nanti akan saya berikan paling lama terakhir pengisinya adalah tanggal 31, deadline-nya nanti akan saya kasihkan ke Bu Evi, karena saya butuh nanti alamat email teman-teman Bapak Ibu di kabupaten kota. Karena link final tersebut akan kami berikan melalui email. Kenapa lalu email? Nanti Bapak Ibu nggak usah buru-buru di sini, jadi santai saja dalam isinya. Maksudnya nggak usah buru-buru. Misalnya hari ini MMP 1 mau dijawab, kalau ada besok MMP 2 silakan Bapak Ibu sesuaikan, karena ada waktu 7 hari dalam pengisiannya nanti. Dari saya sekian Bu Evi, saya Bu Evi, Bu. Baik, Mbak Rosa. Kayaknya cukup ya untuk teman-teman. Nanti yang belum hadir di sini mungkin nanti saya informasikan di grup tentang kegiatan ini. Mungkin itu ya Mbak. Ya. Silakan Mbak Rosa, kalau ini ditutup. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaan waktunya di tengah kesibukannya dan di tengah PPKM ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah hadir. Dan sudah memberi kesempatan untuk sharing dan bertanya juga. Dari kami, sekian ya Pak ya. Ya, nggak mau foto dulu. Oh iya, mau foto. Kalau mau foto boleh, apa videonya boleh diaktifkan Bapak Ibu? Oke, biar saya kenal lagi. Saya agak-agak lupa dengan Bapak Ibu. Terakhir ketemu itu 3 tahun yang lalu ya Bu ya, yang kita semuanya ya Bu. Pelatihan. Yang mana pelatihan ini ya? Pelatihan ini ya kemarin ya, PE ya. Yang terakhir kan Tanah Bumbu sama Tabalok kita latih kan Bu. Sebelumnya yang kan semua berapa kabupaten itu?
Oh iya ya. Yang semua pernah ya Bu. Iya. Oke, kita foto. Baik. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Nah. Terima kasih Bu Evi. Makasih Makasih, banyak. Pak. Terima kasih. Makasih Pak Iqbal, makasih Sama-sama. Bu Rosa. Kita kontak-kontak Semoga- lagi. Semoga bisa membantu Iya. malaria di Kalsel gitu ya. Baik itu.